Janganlah meminta Allah untuk menyegerakan permohonanmu, akan tetapi evaluasi diri mengapa Allah sampai menangguhkan permohonanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali bisa hadir kembali di channel Kisah Inspiratif ini. Malam ini saya akan membacakan kisah berjudul Ada Asa di Setiap Derita, karya Dr. Ahmad Sastra. Kisah ini menceritakan betapa pentingnya figur seorang bapak atau ayah dalam sebuah keluarga. Kalau ayahnya tegar, keluarganya kuat. No debat. Gak percaya? Silakan tonton cerita lengkapnya. Selamat menonton. Aku adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Saat ini usiaku 19 tahun. Aku memiliki 4 orang saudara. 3 di antaranya adalah saudara perempuan dan 1 orang saudara laki-laki. Aku terlahir dari keluarga yang ekonomi tergolong lemah. Namun, itu tidak sedikit pun mengurangi kebahagiaan kami. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga, dan beliau adalah seorang wanita yang sabar, pekerja keras, serta taat kepada agama maupun keluarga. Sedangkan bapakku adalah seorang guru di salah satu sekolah menengah yang ada di kampungku. Ia adalah seorang laki-laki yang tampan, tegas, bijak, dermawan, dan masih banyak lagi sifat-sifat beliau yang selalu membuat kami semakin kagum terhadapnya. Kisah ini berawal ketika usiaku menginjak 14 tahun. Kisah ini terjadi tepatnya di bulan Ramadan. Sama seperti halnya orang lain yang merasa bahagia jika telah memasuki bulan yang mulia itu. Keluarga kami pun begitu bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan penuh antusias, kami menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyambut bulan tersebut dengan penuh sukacita. Namun, di tengah kebahagiaan yang kami rasakan, ada kabar yang membuatku sangat terpukul. Tidak pernah terbesit sedikit pun di pikiranku bahwa kami akan menerima cobaan yang begitu hebat. Seorang pahlawan bagi kami, tulang punggung keluarga dan inspirator hidupku. Kami harus menerima ujian yang begitu berat ini. Tapi tidak dengan ayahku. Beliau adalah seorang ayah yang kuat, sabar, dan begitu ikhlas menerima setiap ujian hidupnya. Saat itu, Allah menguji beliau dengan menurunkan suatu penyakit. Penyakit yang awalnya hanya penyakit biasa. Tapi kemudian penyakit itu menjadi semakin parah dan memperburuk kondisi fisik ayahku. Waktu itu, keadaan ekonomi kami benar-benar sulit. Akhirnya, kami belum sanggup membawa ayah berobat secara rutin. Kami hanya mampu membeli obat-obatan biasa dan beberapa obat-obat tradisional yang diberikan oleh nenekku. Dari hari ke hari, kondisi ayahku terus memburuk. Penyakitnya mulai terlihat ketika ayahku mengalami luka di bagian pinggang dan lehernya. Karena penyakitnya itu, luka tersebut semakin parah. Bahkan bagian tubuhnya yang luka terlihat bolong. Hari-hari yang seharusnya kami lewati dengan penuh sukacita berubah menjadi hari-hari penuh dengan air mata. Setiap hari ketika usai salat, ibuku selalu menangis sambil berdoa untuk kesembuhan ayah. Beliau merawatnya dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dan kami selalu berharap akan ada keajaiban yang menghampiri keluarga kami, dan penyakit itu segera diangkat dari tubuh gagah ayahku. Sesekali, ayah hanya mau mengeluhkan sakitnya itu kepada ibuku. Tapi,
beliau tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Beliau selalu bersyukur dan bersujud kepada Sang Khalik tanpa mengeluh lelah ataupun capek. Di tengah keputusasaan kami yang belum juga mampu membawa beliau berobat, beliau selalu berkata, "Jangan ditangisi, apalagi sampai menghujat Allah." Mungkin ini adalah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya. Kalau kita sabar, ikhlas, dan tawakal, serta selalu berusaha untuk yang lebih baik, insya Allah ujian ini akan bisa kita lewati. Karena ujian dan masalah hidup pasti datang, dan Allah tahu sebesar apa kemampuan hambanya untuk menghadapi cobaan yang Ia berikan. Karena Allah tidak mungkin membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. Air mataku semakin runtuh ketika mendengar kata-kata itu. Di saat sulit seperti itu, beliau masih mampu menjadi sosok yang begitu kuat dan bijak. Sejak saat itu, kami menjadi lebih tegar demi terus melihat senyum sang ayah. Namun, ada hal yang membuatku semakin takut, yaitu ketika aku mendengar kabar bahwa teman ayahku meninggal, dan beliau menderita penyakit yang sama dengan ayahku. Kami tahu bahwa hidup, mati, jodoh, dan rezeki sudah diatur oleh Allah. Tapi semua itu tidak mengurangi rasa takut yang menggebu-gebu dalam hati dan pikiranku. Pikiranku pun mulai kacau. Aku tidak bisa membayangkan jika aku harus kehilangan sosok yang begitu aku banggakan dan salah satu orang yang paling aku sayangi serta paling berharga dalam hidupku. Aku mulai berontak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya aku ungkapkan. Aku berkata kepada Allah, "Di mana Allah yang selalu menolong hambanya, mengabulkan doa hambanya, dan selalu memberi kebahagiaan kepada hambanya?" Sampai suatu hari, aku disadarkan oleh sikap ayahku yang tidak berubah sedikit pun. Beliau tetap menjalankan kewajibannya tanpa mengeluhkan sakitnya. Bahkan beliau selalu mengucap syukur dengan semua nikmat yang beliau rasakan. Sabar, ikhlas, dan usaha kuat yang selalu beliau tanamkan kepada dirinya semakin membuat kami yakin bahwa kami, terutama ayahku, akan mampu melewati semua cobaan ini. Sejak saat itu, kami pun kembali menjalani hari-hari seperti biasa, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Lambat laun, masalah itu pun tak pernah kami ungkit lagi. Kami hanya bisa berdoa dan berusaha melakukan yang terbaik untuk kesembuhan ayahku. Hari-hari akhir di bulan Ramadan bisa kami lewati dengan penuh kebahagiaan. Tiba hari raya Idul Fitri, kami sangat bersyukur karena sampai saat itu kami masih bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang utuh. Sampai suatu hari, aku mendapat kabar bahwa penyakit yang diderita ayahku semakin membaik. Aku begitu bahagia dan tanpa henti mengucapkan rasa syukur. Tanpa perawatan yang intensif dan obat-obatan dari rumah sakit, penyakit itu berangsur-angsur meninggalkan tubuh ayahku. Dan aku yakin itu semua adalah buah dari kesabaran, keikhlasan, keyakinan, dan usaha keras beliau dan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga, serta tak lupa ketelatenan ibuku merawat beliau tanpa lelah dengan tulus dan penuh kasih sayang. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Intinya, kita harus yakin bahwa kita mampu menghadapi semua cobaan yang Allah berikan untuk kita, karena Allah lebih tahu kadar kemampuan kita.
Ibnu Atta'ala Asy-Syakundri dalam kata-kata bijaknya berkata, janganlah meminta Allah untuk menyegerakan permohonanmu, akan tetapi evaluasi diri mengapa Allah sampai menangguhkan permohonanmu. Maksudnya, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah karena menangguhkan permintaan hambanya, tetapi berkacalah pada diri sendiri kenapa Allah sampai berbuat demikian. Dan dikisahkan pula bahwa suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang paling utama bagi seorang muslim, diberi cobaan oleh Allah atau diberikan segala sesuatu yang dimintanya? Kemudian beliau mengisyaratkan jawabannya seperti yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa jika seorang bersabar dengan cobaan yang diberikan, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah surat Yusuf ayat 90, yang artinya, sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa ketakwaan dan kesabaran adalah kunci untuk memperoleh harapan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam bertolak.